Oke, selanjutnya Bapak Ibu terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah ini yang kita akan diskusikan bersama Bapak Ibu. Oke, sebelum ke diskusi Bapak Ibu, tadi ada rencana sekolah akan mengadakan sosialisasi apa ya? Dengan orang tua. Oke, sebelum itu Bapak Ibu sudah dapat sosialisasi belum? Nah, yang sudah dan belum? Yang sudah di mana? Oh, di kelas. Yang belum? Yang belum ya? Karena tadi Pak Arja meminta saya sekalian sosialisasi Pak ya hari ini ya. Karena programnya baru Bapak Ibu di fresh from the open gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita diskusi sama-sama Bapak Ibu. Tadi 7 kebiasaan Indonesia hebat itu apa aja Bapak Ibu? 1 bangun pagi, 2 beribadah, 3 olahraga, 3 makan sehat, 4 5 rumah belajar, 6 bermasyarakat, 7 tidur sekolah. Oke. Yang dilakukan di sekolah apa saja? Olahraga, rumah belajar, bermasyarakat. Oke. 3 ya. Oke. Sebenarnya bermasyarakat juga bisa dilakukan di rumah ya. Jadi kita sepakati kurang lebih 80% kegiatannya di mana? Di luar sekolah atau di rumah. Oke, di rumah. Kalau seperti itu Bapak Ibu sulit nggak mengetahui? Sulit. Kenapa sulit? Karena siswanya banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau satu orang mah mungkin bisa gitu ya. Itu tadi naraskan orang-orang, tapi kalau siswanya ada 500 sekian, bagaimana mereka? Cuma gurunya juga cuma ada berapa kan di sini gitu ya. Nah ini yang menjadi permasalahan kita. Oke, sebelum kita diskusi apa sih programnya yang akan Bapak Ibu sampaikan, usulkan ke sekolah, gitu ya. Kita sepakati dulu Bapak Ibu. Yang akan kita cari kualitas atau kuantitas? Kualitas dan kuantitas. Oke. Kan ada beberapa sekolah yang bilang gini, Pak, udah kan tinggal bikin buku gitu ya, checklist. Sudah selesai, sudah makan, kemudian udah sholat atau tidak kan gitu ya. Sudah berolahraga atau tidak, checklist tidur cepat atau tidak. Iya, saya bilang gitu. Selesai memang sampai situ. Tapi bermakna tidak kegiatannya? Iya kan? Kalau gitu mah udah aja diisi sama gurunya. Kenapa disimpan ke sekolah, ke anak? Ribet-ribet, udah aja pakai aplikasi. Ya, Excel tinggal download beres. Gitu ya. Gak usah nungguin berbulan-bulan. So, pakai Excel. Ya, 1 jam juga selesai. Betul ya? Beres kita ya, saya beres, ganti nama selesai. Gitu. Kalau kita bicara kuantitas, udah laporkan ke dinas nih sudah selesai semuanya. Ya kan? Tapi pas ditaruh siswana tadi makan pagi enggak? Malam tidur cepat enggak? Jadi enggak aneh gitu ya. Nah, yang akan kita kejar tadi luar biasa adalah kualitas dan kuantitas. Kalau kita bicara kualitas, Bapak Ibu kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kegiatannya atau program yang akan kita buat bermakna, berdampak? Ada bangun cepat, ada beribadah, berolahraga, makan bergizi. Ya, kenapa? Gimana cara berkualitasnya? Monitoring. Gimana Pak? Kasih apa rumah gitu? Enggak. Pagi-pagi Bapak Ibu. Saya punya grup WA PAI. Oke. Ketika saya share jam 11, ternyata anak ada yang nongol juga.
Itu jadi oh ini anak, tapi saya nggak tahu siapa yang namanya ini. Mungkin saya sering sih begitu. Iya, iya. Ngakunya berarti Jackson ini jebakan Batman. Si bapaknya galak cuman. Jawab cuman. hanya dalam pelaksanaannya, maksudnya ketika kejadian seperti itu tidak ada tindak lanjutnya Iya, gitu. betul, Pak. Kesulitan kenapa? Karena di sini juga belum punya ketegasan mau seperti apa gitu. Oke. Itu yang penting. Oke. Ada yang lain? Itu bagus itunya Pak. Coba yang lain. Keluarnya apa? Ini untuk kaitan dengan program ya. Kebetulan dari ya kami untuk menjajaki sementara itu sudah melakukan gitu ya. Karena kita harus tahu data. Kita sekolah mau seperti apa? Karena kalau realnya kan kita mendapat kesulitan, gitu ya. Anak bisa bohong, bisa ini, bisa itulah segala macam. Yang penting data awal seadanya kita harus tahu. Nah itu baru jadi bahan garam. Apalagi kaitan dengan tubuh kebiasaan ini, 80%-nya ada di luar sekolah. Kalau di sekolah ya mungkin bisa dipantau, tapi ketika itu di luar, itu kan kita sulit. Makanya kejujuran anak itu memang perlu. Nah untuk itu kita kan harus betul-betul bisa taruhlah membuat anak sadar bagaimana tugas kita. Nah itu harus ada kepedulian kita kan gitu ya. Makanya setelah istilahnya kita tahu sekolah merasa keberatan karena rutinitas dari tujuh kebiasaan ini kebanyakan adanya di luarnya, mau sosialisasi dengan pihak orang tua juga dengan pihak desa, artinya ada kerjasama ya, karena untuk mengingatkan karena kalau tidak seperti itu di sekolah misalnya wadidindo bekerja kelas segala macam kan tanpa ada yang mengontrol di luar itu sulit. Makanya bisa dikontrol oleh orang tua juga pihak desa juga berbeda tanggung jawab. Jadi pihak desa misalnya ada anak yang jam 10 masih nongkrong di gardu berkeliaran kan itu nanti akan akan memantau itu kan, mengingatkan mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya sekolah itu akan sulit gitu ya. Dimakan seperti Pak Ustadz itu dimakan ya Ustadz sulit kan. Makanya itu perlu kerjasama dengan sekolah sudah punya rencana, kita menjajaki awal seperti apa kan gitu ya kebiasaan itu. Karena kalau ada ilmu yang tidak sesuai itu jadi bahan garapan. Kecuali mungkin yang makan sehat dan apa itu bergizi mungkin itu kaitan dengan tingkat ekonomi mungkin masih sulit, masih sulit bagi anak yang tingkat kemampuan orang tuanya sudah terima mungkin sudah dilakukan lagi lah. Tapi kalau di bawah itu kan kita sulit tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kalau program makan harusnya nggak jalan. Baik itu itu sekolah bisa dipandu. Jadi itulah, jadi rencana seperti itu ya itu dalam rangka menyadarkan anak bahwa pada kita hanya tugas kita menjelaskan ini tugas dan fungsinya. Tadi juga dikatakan pada ini tadi Pak Mas sudah ngobrol bahwa ini juga harus melibatkan kesehatan nih Pak untuk menjelaskan manfaat dan tidur cepat segala macam kan. Jadi semua elemen yang berkaitan dengan ini insya Allah akan dilibatkan. Udah hanya gambaran rencana kan mudah-mudahan terlaksana. Karena kalau kaitan dengan istilahnya selebar anak bisa bohong lah, gampang itu sulit tidak karena nanti hanya kita hanya kualitas saja, kualitas sudah tercapai. Gak jalan. Oke, terima kasih. Ini ada gambarannya, Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira yang tadi disampaikan Pak ya terkait kualitas atau kuantitas? Kualitas itu. Kualitas. Seperti apa sih kualitasnya? Yang akan disampaikan oleh sekolah seharusnya kepada orang tua. Bicara kualitas ya. Apa yang disampaikan? Tadi kan akan mengundang para desa kesehatan, Pak desa kesehatan, udah. Komite, oke. Kira-kira mau apa yang disampaikan kepada orang tua? Ini guru-gurunya harus tahu nih, ya kan? Ya, menyampaikan program yang terkait 7 karakter itu, yang sebetulnya sudah sudah. Itu Pak, nggak usah disampaikan. Udah kirim aja filenya Pak. Enggak, maksudnya begini. Instruksi Pak. Ya. Jadi mungkin idealnya itu lagi ngobrol. Idenya gini Pak. Jadi diskusi kami gini. Jadinya gini. Mungkin tim
Timnya apa? Tim desa ya silahkan sosial kontrol di desa. Tim kesehatan, sosial kontrolnya memang tidak bisa luas ya kalau kesehatan, tapi bisa bekerja sama dengan orang tua sosial kontrolnya. Tetap Pak harus kerja sama tim desa kalibatkeun, puskes kalibatkeun, kolot nu nomor hiji gitu. Oke. Tadi bicara sosial kontrol. Ya kan yang tadi disampaikan Pak Anja akan mengundang pihak desa dan kesehatan. Yang saya tanyakan, apa yang mau disampaikan ke orang tua? Kalau bicara kualitas. Sedikit ya, jadi sebenarnya memang masalah ini Udah sama bro. masalah dengan para sekolah dan sudah banget terjadwal yang terkait tujuh hari atau 17 ini. Dan apa yang ingin disampaikan ya tadi seperti yang rekan-rekan sudah sampaikan. Pak Ali sudah mengatakan ini untuk langkah awal sudah dibahas ya, apakah kita mau kasih per lembar per hari perdana atau mau dalam bentuk Google Form. Kemudian justru tertentu juga nanti siapa yang akan evaluasinya karena kan banyak ya dari 550 wali kelas 25.000 naik itu Pak. Harus. sampaikan kaitan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang pertama dalam bentuk ya tentu pertemuan langsung bersama, yaitu adalah orang tua walaupun orang tuanya tidak semua ideal tidak semua, cuma kita tidak memiliki tempat untuk menghadirkan semua orang tua. Kedua, perlu diketahui bahwa orang tua di sini itu kebanyakannya bekerja mencari nafkah di luar desa. Sehingga anak itu ada yang tinggal dengan kakaknya, ada yang tinggal dengan kakeknya, bahkan ada yang tinggal sendiri. Ketika saya tanya kenapa kamu terlambat, saya mengulaskan. Nah, berarti dia tidur malam, kemudian tiduran, terus nggak ada yang membangunkan gitu. Jadi di sini memang walaupun dengan situasi seperti ini, Bapak istilahnya berat, orang punya tidak ada, tapi kita kan tetap harus melangkah. Nah, insya Allah jadi sosialisasi ini tadi seperti rekan-rekan juga sudah sampaikan bahwa unsur desa harus ada, kemudian dari komite apalagi, kemudian dari orang tua, ditambah nanti dari kesehatan tercakup dengan masalah makanan bergizi dan juga tidur yang sehat. Nah, ini sebetulnya dulu pernah bersama Itu juga biasa baik. kamu rasa kan Ibu lah buat disampaikan. bentar teh kan bikin kemasan geus nyarahom nyarampung barangkali teman-teman mohon perhatikan. Itu sudah dilaksanakan dari proses hukum menilai apa yang dibawa oleh anak itu. Ada yang membawa makan nasi dengan mie, dijelaskan di sana. Ada yang makan dengan telur, bawanya ada yang nasi goreng. Nah di situ disediakan makanan yang begitu. Cuma itu ternyata tidak semuanya membawa. Nah, pertama tadi kalau tidak ada orang tuanya yang menyiapkan. Yang kedua, anak kadang-kadang itu praktis, di warung akhirnya dibawa ke tempat makan bersama itu adalah nasi uduk. Nah, kita sudah berupaya Tapi makanan dengan munculnya kebiasaan yang positif itu sudah untuk integrasi ini gambarnya dulu kita belum bisa secara ini lah. Karena kita sama-sama awal melangkah, awal untuk meraba dan istilahnya ada deklarasi yang ini mulai deklarasi baik dari Pak Guru maupun Pak Kepala Desa dan dari perwakilan orang. Iya, saya menambahkan sedikit tadi yang mungkin Pak Anja sampaikan bahwa yang akan diambil data awal itu. Jadi saya kepikiran bagaimana kalau ke orang tua itu lebih awalnya ke refleksi dulu apakah anak Bapak Ibu sudah dikasih makan bergizi. Pertanyaan pemantik yang lain. Ya kan itu jadi nanti itu harusnya pola sarapan dibuat teratur. Jadi dari kebiasaan sekarang di masyarakat itu harus ada data dulu
dulu. Jangan-jangan di sini di masyarakat kita yang baru melaksanakan tidur cepat. Biasanya ibu-ibu buat sekarang lupa bapaknya karena Bagus sekali, bagus. Ketularan ini. Baik, tinggalin. yang di samping tadi yang disampaikan Pak ini, bagaimana kalau misalnya kita sedikit berefleksi bagaimana sih orang tua siswa sampai saat ini punya anaknya, apakah anaknya berdiam diri di kamar dengan gadgetnya tidak pernah diarahkan. Kalau sebagian mayoritas orang tua iya anaknya mengungguli di kamar, itu baru masuk materi seperti itu. Oke. Nih, kita dapat insight banyak ya. Cuma ibu-ibunya mungkin Lagi menyimak dulu, Pak. Kita ada, oh iya menyimak dulu ya. Nanti coba nanti kita tanya lebih lanjut. Bapak Ibu, kita dapat insight banyak nih dari bapak-bapak ya, ibu-ibu dulu. Dari Pak Arja, teman-teman. Tadi ada satu akan mengundang pihak desa dan kesehatan. Yang saya tanyakan tadi apa yang mau disampaikan tadi itu sedikit. Yang pihak kesehatan tentunya terkait kesehatan kan gitu ya. Apa sih manfaatnya tidur cepat begitu ya? Apa manfaatnya bangun pagi, makan bergizi, berolahraga, itu ranahnya kesehatan. Supaya apa? Supaya orang tua tahu. Oke, macam kita gini gitu. Makanya tadi yang tanyakan Pak Arja juga Bapak ada refleksi anak-anak makan bergizi atau tidak kan gitu ya. Bapak Ibu, Tuhan kita maha adil. Allah itu maha adil. Makan bergizi itu tidak selalu makan daging, makan buah-buahan, tempe juga yang bergizi mengganti daging, Bapak Ibu. Kalau Tuhan kita tidak adil, ya orang-orang akan sakit tuh yang tidak mampu, ya kan? Saya pikir. Makanya ini yang perlu dikuatkan pada orang tua. Ini makan bergizi itu tidak hanya makan daging, tapi A, B, C, D, E, F, supaya anak tahu, supaya orang tua tahu bagaimana memberikan makanan yang berkualitas pada putra putrinya. Tong sebelah baik gitu ya, tong gorengan baik, kan? Nah ini ranahnya siapa? Kesehatan. Makanya saya dari puskes ada bicara. Tapi sebelum besok dihadirkan, kita kasih poin-poinnya dulu sama kita. Pak, ini yang harus disampaikan yang harus dikuatkan kepada orang tua. Ya kita nggak bisa sebetulnya, tapi orang tua mau percaya. Lah, Pak Jamalnya awal kesehatan kan gitu. Tapi kalau orang kesehatan yang bilang, Jangan ngomong ready mah langsung baik. Gampang aja. Langsung baik. Ya kan gitu ya. Makanya kalau orang kesehatan yang ngomong langsung kepada orang tua, diharapkan orang tua akan paham terkait kesehatan. Kemudian aparat desa memberikan ujuk-ujuk kayak tahun jam 10 itu mana keluar kan nggak boleh. Perlu orang tua harus tahu dulu gitu ya, apa tujuannya, apa manfaatnya gitu. Sehingga seluruh pihak yang hadir hari itu, dari pihak desa tahu kesehatan, orang tua tahu kesehatan, orang desa juga bisa membuat kebijakan, kan gitu. Semuanya terlibat, dan itu yang kita sampaikan adalah bentuk kualitas dari sebuah program. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga paham si orang tua tuh gitu. Jangan naon sih tidur cepat, jangan sih bangun pagi. Dari semua aspek disampaikan. Desa merendah. Mun anak ibu bapak jam 10 keluar rek naon kan gitu. Mun ujung-ujungnya gabung jeung tebalan bisa kayak kan gitu. Jadi semua orang akan berbicara dan mendukung program tersebut. Orang tua jangan apa. Nah, bicara tadi ada refleksi, maka nanti kita akan bagi beberapa program. Refleksi itu ada di ranahnya wali kelas. Nah, kenapa hari ini kita sampaikan sosialisasi 7 kebiasaan Indonesia Hebat, supaya Bapak Ibu juga tahu pada saat orang tua bertanya kepada Bapak Ibu. Nanti pada saat rapat orang tua, tolong semuanya hadir, karena itu poinnya di situ.
ini orang tua akan bertanya kepada bapak ibu, mereka paham atau tidak di sana. Dan wali kelas wajib menguatkan, gitu. Oke? Jadi wajib semuanya hadir pada saat besok, guru-gurunya, gitu ya, terutama wali kelas. Pokoknya semualah hadir, gitu ya. Jadi semuanya tahu apa yang dibicarakan dan menjadi komitmen bersama, apalagi ada deklarasi tadi, gitu ya. Jadi semuanya tahu tujuannya, goalnya. Gitu. Kita tidak hanya berbicara kuantitas. Nah, bentuk social controllingnya baru kita bicara instrumen pelengkap. Wali kelas pada naik gaji. Gitu. Instrumen itu akan diisi orang tua sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan oleh anaknya. Nah, itu dituangkan di rapat. Bapak Ibu jangan mau dikontrol oleh anaknya. Kalau mau punya anak yang berkualitas, tidak berbohong, nanti punya jiwa, punya mental yang berbohong. Gak apa-apa ke kita seadanya saja dulu. Karena ini pembiasaan butuh waktu yang lama. Gitu. Membangun peradaban ini gak bisa sebentar, Bapak Ibu. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi apa? Nah, nanti justru bagus kalau nanti diagramnya itu meningkat daripada nanti naik terus stagnan gini, kan jadi pertanyaan. Gitu. Emang langsung bagus kan gitu? Ya kan, yang bagus itu kan meningkat, ya kan? Meningkat, ya kan? Nah itu. Jadi Bapak Ibu usahakan kalau kita mengejar kualitas dan kuantitas, maka di awal ini, besok Sabtu ini adalah poin pentingnya pertemuan. Jangan dianggap hanya sebuah pertemuan, gitu. Apalagi tadi banyak masalah. Makanya kita bicara sekarang ke program, apa tantangannya, apa kendalanya, apa peluangnya, gitu. Supaya kita sama-sama tahu pada saat membuat program. Ini kan membuat program ya. Misalkan di sini ada kalau menyangkut siswa tuh punya program nggak? Namanya? Enggak dulu. Nanti mungkin ada program menyangkut siswa pagi-pagi. Untuk apa? Untuk merespon bangun pagi. Oke? Lalu ada program misalkan nanti berolahraga senam, Indonesia Hebat. Itu kan. Lalu ada program lagi makan bergizi misalkan di sekolah. Jangan ingat makan bergizi nanti kesehatan minta ya poinnya. Makan bergizi itu apa saja sih? Gitu ya. Jenis makanannya ya, jenis makanannya apa? Nah, program-program ini yang akan kita susun, Bapak Ibu. Ajukan ke sekolah. Dan program itu tidak semuanya harus berbiaya. Tidak, semuanya harus berbiaya. Apalagi di dunia pendidikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah bengkelnya siswa, gitu ya. Untuk siswa itu berubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Kalau semuanya bicara berbicara materi, maka tidak akan jalan, gitu ya. Makanya harus harus dipahami bersama-sama, gitu. Oke? Jadi pertama yang akan kita lakukan besok hari Sabtu adalah pemahaman terkait kualitas program dari beberapa segi ya, dari kesehatan, dari kemasyarakatan. Oke, jadi masyarakat juga perlu mengontrol anak-anaknya pada saat bersosialisasi atau bermasyarakat. Mereka main jangan masyarakatnya jangan cuek gitu ya. Pada saat anak main-main ke warung terus ngerokok diingetin gitu. Nah itu pihak desa harus turun tangan di situ. Gitu. Pada saat anak-anak memotoran misalkan gitu ya, terus belum punya SIM atau apalah terserah, nanti pihak desa akan berbicara. Makanya semua pihak akan berbicara. Nanti baru setelah selesai minta respon dari orang tua. Nah, kira-kira orang tua memandang ini gimana? Kalau misalkan pasti banyak nih Pak responnya. Ada yang merasa keberatan, ada yang merasa membebani gitu ya, ada yang merasa ini hebat segala macam gitu ya. Nah nanti
Bapak Ibu koreksi data itu, rumuskan di sekolah kira-kira penanggulangannya seperti apa untuk menanggulangi itu. Itu ada peranan wali kelas nanti penguatan lebih lanjutnya. Karena kan kalau informasi kesehatan itu nggak bisa merubah pola pikir orang tua secara utuh gitu ya. Ada saya mah kerja tuh Pak, gitu ya. Gimana masa ngurus anak-anak? Sedangkan waktu saya sudah terbatas. Nah, orang kesehatan nggak bisa ngotot-ngotot nih. Orang desa juga nggak bisa ngotot-ngotot. Nah, disinilah poin sekolah berperan. Contoh yang tidak punya orang tua tadi, berarti wali kelas yang turun tangan untuk memantau. Tadi seperti yang Bapak bilang tadi ya, dengan WA atau apalah gitu. Karena itu anak kita juga, gitu ya, anak kita juga. Nah, kemudian apa yang harus sekolah lakukan setelah sosialisasi dilaksanakan, orang tua mulai paham, sekolah membuat program misalkan ya. Nanti kita usulkan beberapa program ya. Nah, kira-kira setelah itu selesai semuanya sudah dilaksanakan, kira-kira apa yang harus dilakukan sekolah supaya kebiasaan itu terus dipahami oleh siswa. Kira-kira apa? Ibu-ibu mungkin apa yang kemudian dilakukan oleh sekolah? Selain nanti kita menyusun program ya. Nah, selain menyusun program, kira-kira apa yang harus dilakukan sekolah? Setelah tadi menerapkan seperti apa? Ya, di antaranya yang dilakukan di sekolah, contohnya seperti olahraga. Memang untuk olahraga kalau dari jadwal olahraga itu kan seminggu satu kali. Ya, tetapi di sekolah ada program yaitu senam pagi. Ya, dalam 1 bulan itu senam pagi ada 2 kali. Selingi dengan pertama itu dengan literasi dan kebersihan, sehingga pagi itu literasi senam, literasi senam, terus kebersihan itu senam. Nah itu salah satunya dari penerapan program yang bisa dilaksanakan di sekolah Anda. Nah kaitan mungkin dengan kaitan makanan bergizi, sebetulnya program berkah berkah juga sebetulnya di situ ada. Cuma tadi kendalanya yang sulit anak ketika disuruh bawa makanan ke sekolah. Tapi ini tentu harus dipertegas lagi, diperkuat kembali sehingga penerapan yang seminggu sekali ini untuk mengevaluasi juga anak tahu bahwa makanan yang bergizi itu apa. Jangan sampai istilahnya dia membawa makanan yang tak mudah saja. Jadi mungkin kita akan kembali. Kemudian kaitannya dengan yang sekolah itu tadi bangun pagi ya, dengan adanya program menyambut siswa. Nah ini mungkin kita laksanakan lagi dulu karena ada program jadwal guru menyambut siswa. Jadi jadwal dari hari Senin, Selasa sampai Sabtu. Nah itu di jadwal gitu. Jadi istilahnya ada beberapa guru yang berbagi untuk menyambut siswa. Nah ini kami penerapan dan juga kaitannya mungkin kontrolingnya, kontrolingnya terkait kebiasaan oleh para siswa. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, tadi yang dibicarakan tadi adalah program ya. Ya, program. Saya bilang kan tadi ada program dan lain-lain. Nah, lain-lainnya apa yang dilakukan oleh sekolah supaya lebih mudah ini ya, Bapak Ibu. Misalkan kita mau ada program membiasakan anak untuk buang sampah pada tempatnya. Kan kita tidak simpel menyediakan tempat sampah selesai, gitu kan? Iya kan? Karena pada kenyataannya tempat sampah ada, tapi sampahnya tetap berserakan. Nah, maksud saya itu apa yang kemudian harus dilakukan sekolah supaya si program-program yang tadi Bapak sebutkan itu bisa terlaksana. Mengingatkan manakala anak membuat sembarangan atau juga setiap pagi istilahnya keliling untuk
mengingat cara sampahnya supaya diambil dan dibuang ke tempat sampah. Setiap hari Senin ya namanya pembuangan sampah. Oke, nah berarti masih ada yang salah nih, ada yang kurang nih. Berarti masih ada yang kurang. Nah, kan kita bicara kualitas nih. Percuma hukuman aja. Bapak Ibu kira-kira punya nggak? Kira-kira apa kemudian dengan menambahkan dari yang tadi disampaikan oleh Bapak? Apa kira-kira yang harus dilakukan sekolah untuk mendukung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi? Selain controlling dan membuat program oleh sekolah. Yo. Ini kan diskusi nih. Saya Pak. Iya, enggak Pak. Pertama untuk tetap semangat bersama. Ya. Dari hasil apa yang sudah kita diskusikan bersama, agar semua link ini penanggung jawabnya harus betul-betul konsekuen dengan apa yang ditugaskan itu. Yang kedua, jangan lupa istiqomah. Kadang-kadang sekarang ini ingat, tapi besok males. Itu. Makanya saya sering bilang di BA itu belinya tetap semangat istiqomah dan jangan lupa berdoa yang ketiga. Istiqomah ini menerapkan apa yang sudah didiskusikan bersama. Ya, dengan program-program yang tadi sudah disampaikan, yang sudah kita ketahui bersama untuk dipertanggungjawabkan. Gitu. Jangan sampai istilah kata hari ini sudah diskusi, besok lupa lagi. Selesai besok ya. Minta doanya Makanya yang terakhir, kita harus tetap berdoa juga. Iya dong. Istiqomah. Istiqomah. Karena seringkali ya itu terbengkalai itu. Karena apa namanya, di antara sesuatu begini aja lah masalahnya sudah ada aturan begini, tetapi ternyata anak tidak ditindaklanjuti. Ada hukuman percuma. Iya, itu diantaranya yang harus kita kerjakan setelah adanya diskusi bersama. Untuk pertama tetap semangat, yang kedua istiqomah, yang ketiga berdoa. Semoga istiqomah. Saya sudah dapat 4 poin tadi selalu mengingatkan istiqomah, semangat dan berdoa. Asal orang Bali lama ya. Istiqomah, semangat, berdoa. Ibu-ibu mungkin ada. Ini baru dari dalam diri nih, baru inner, belum outer. Masih menyimak. Ibu yang paling ujung. Ibu punya, bukan punya. Mungkin lebih menggunakan aja Pak, kerjasama antar semuanya. Kolaborasi ya Bu. Bisa. Sudah menyimak. Coba di belakang, ibu yang pakai kerudung yang cantik itu makan. Tambah gelas. Kopi mana kopi? Kira-kira apa nih? Karena kita perlu tahu semuanya ya, supaya tadi kolaborasinya dapat, istiqomahnya dapat gitu ya, semuanya harus bersuara. Apa Bu kira-kira Bu? Makan bergizi. Kedai barokah. Ini beri contoh ya. Ngomongnya makan bergizi. Oke, Bapak Ibu, ini yang tadi disampaikan, tambahan tadi kolaborasi ya dari Ibu ya. Yang disampaikan itu tadi, yang 4 itu inner dari dalam diri kita, semangat, motivasi, mengingatkan pada orang, berdoa, gitu ya.
istiqomah dalam diri. Oke, sudah dipahami bersama-sama nih. Tadi outernya ada kolaborasi, gitu ya. Jadi sama-sama menjalin kerjasama supaya nanti mensukseskan program bersama-sama. Tapi sebetulnya ada yang harus dilakukan oleh sekolah untuk merespon apa yang diusahakan oleh orang tua gitu, di rumah untuk anak-anaknya. Satu, sekolah membuat instrumen kan gitu ya, kontroling, ya kan? Wali kelasnya harus punya, gurunya mungkin harus punya, atau siapalah terserah. Yang kedua, tadi betul yang disampaikan siapa tadi? Ditunjuk penanggung jawab. Ditunjuk penanggung jawab supaya apa? Supaya nanti ada yang mengkoordinir. Nah, gitu ya. Kalau misalkan jalan bersama-sama, jalan masing-masing, nanti susah Pak kontrolnya. Harus ada penanggung jawab setiap program. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, pihak sekolah karena ini pembiasaan berulang-ulang, maka perlu motivasi juga yang berulang-ulang. Minimal Bapak Ibu, pada saat besok sosialisasi itu, misalkan dari kesehatan, minta datanya. Cing, hari hidup sehatnya kayak apa dan apa aja yang harus dilakukan. Bangun cepatnya apa manfaatnya, minta semuanya. Makan bergizi apa saja. Kemudian tempel ini di sudut-sudut sekolah untuk mengingatkan anak. Gak perlu mahal-mahal, di print dilaminating, tempel. Supaya apa? Itu tadi sebutkan istiqomah ya, tapi itu kan indoor ya. Ini program sekolahnya. Supaya setiap hari si anaknya baca. Oh, ternyata saya bangun tidur cepat ini manfaatnya. Oh, ternyata kalau makan bergizi ini ternyata gitu. Karena kan kita tidak sosialisasi langsung ke anak, kecuali nanti pihak sekolah ada sosialisasi khusus untuk anak. Itu lebih bagus lagi. Tapi tetap karena ini berulang, maka harus ada penguatan yang berulang. Kan nggak mungkin Bapak Ibu guru, baik sosialisasi ke budak gitu ya, capek kan gitu ya. Makanya harus ada minimal poster-poster, pengingat gitu. Kemudian setiap berapa bulan sekali misalkan ada pengingat dari inovasi dari wali kelas atau apa terserah, program-program wali kelas misalkan apa untuk mengingatkan. Karena ini pembiasaan berat sekali. Tapi kita harus optimis gitu. Harus optimis. Ini akan berhasil dan saya yakin di SMP 2 Karawang ini pasti berhasil. Pasti berhasil karena beda ya kalau di kota itu lebih kompleks lagi sebetulnya orang tuanya. Lebih kompleks lagi. Nah, kalau di sini saya yakin bisa, potensinya sangat besar, pasti berhasil, gitu ya. Jadi betul yang tadi disampaikan, ada bentuk kolaborasi dari semua pihak, dari gurunya, dari wali kelas, dari kepala sekolah, dari masyarakat, tadi ada puskesmas, dari desa dan sebagainya. Nah, bentuk respon dari sekolah itu termasuk program ya nanti yang Bapak Ibu akan buat, itu adalah bentuk respon kita, bentuk penghargaan kita terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tua. Nah, itu disampaikan pada saat besok rapat sosialisasi kepada orang tua. Bapak Ibu, itu ya kepada orang tua, kami pun sekolah akan berusaha, gitu ya, berusaha untuk merubah kebiasaan anak-anak Bapak Ibu dengan program yang akan kami laksanakan. Tolong disupport, misalkan itu programnya satu, misalkan menyambut siswa. Ini untuk merespon supaya rasanya pada dia. Ya, Kelas 7 itu sudah betul saja. Malah ada anak yang nantang dalam arti nantang yang baik, Pak, kalau kelas saya foto jangan panggil yang baik saya, jangan panggil. Gitu ya, yang dipanggil. Udah kalau saya dipanggil tim saya jadi punya tim. Ternyata kan gitu ya. Karena saya inginnya kelas lain juga sama, tapi memang harus ada campur tangan atau memang minimal wali kelas harus ikut di dalam
Jangan misalnya ada kegiatan kebersihan, mohon maaf ini, kalau ada kegiatan kebersihan hanya lurus saja, dikontrol tidak, dibarengin tidak, ya udah ada juga. Jadi di sana lantas kita untuk memberikan pemahaman, tapi kita juga harus berikan contoh. Dengan kotor tadi pengajian udah kita sepanjang udah kita aja. Ya. Tapi insya Allah lama-lama karena ini yang namanya pendidikan itu tidak sekali jadi, itu dulu proses. Tapi kita harus terlibat langsung. Tapi memang sih agak berat juga karena ini termasuk panggilan kedua sama. Ya, tapi ketika bisa keliling segala macam itu harus sama seperti bila perlu masuk kelas, ngobrol-ngobrol, kebersihan segala macam, terus nggak apa-apa dengan makanya kami dari keseluruhan punya sama karena sama kepada kelas kalau tidak ada misalnya jamaah komunikasi beri pemahaman seperti itu dan bila perlu langsung praktik saja karena pembelajaran itu akan bermakna dan kalau anak sudah tahu manfaat segala macamnya seperti kebiasaan yang akan istilahnya oleh kita dilaksanakan. Kalau memang manfaat segala macam kita tahu main mengapa anak mengapa anak kudu berarti sepakat gitu ya sepakat ya harus diingatkan terus karena pendidikan tidak kembalikan ke sana. Orang ketemu dari dia belum tahu aja pakai mengaji kumaha aja mana gitu kan. Ajak main kan gampang. Ya kumaha tuh yang berupa apa dulu gitu kan. Kebanggaan dulu ketika ada dirinya berhasil kaitan dengan karir, kaitan dengan tingkah laku kemudian harus membanggakan. Baiklah lah dikaitkan dengan ini hanya memberikan motivasi kita, kami tidak harus dulu kalau langsung terus jangan bosan gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu, saya mau tanya. Di kepolisian penggunaan helm dari tahun berapa instruksinya? Di pertama ada helm itu. Atau saya tanya udah berapa tahun penggunaan helm instruksinya? Puluhan tahun. Iya kan? Tapi yang terjadi apa? Masyarakatnya kalau pakai helm kenapa? Karena takut ditilang. Kebanyakan ya. Kalau yang terbiasa pakai helm ditanya kenapa? Karena saya takut kalau tadi terjadi kecelakaan dan membahayakan kepala saya. Kan gitu. Kenapa? Karena orang tersebut sudah paham, tidak lagi terdistrak oleh reward dan punishment. Tapi kalau yang belum paham, karena punishment, saya pakai helm karena takut nanti ada tilang. Iya kan? Padahal itu berapa puluh tahun tadi Bapak sebutkan peraturan itu di masyarakat. Ya. Jadi kalau pemahamannya tidak sampai, mau itu berulang-ulang berpuluh-puluh tahun pun tidak akan menyelesaikan masalah. Gitu. Maksud saya gitu. Jadi Bapak Ibu, ini pekerjaan yang tidak mudah. Pekerjaan yang tidak mudah. Sederhana tapi tidak mudah. Perlu kesabaran, gak instan, perlu berulang motivasinya, gitu. Jadi kayak programnya kayak sepeda gitu ya, bangun pagi, tidur cepat. Tapi sebetulnya membiasakan itu luar biasa. Supportnya usahanya, gitu Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang kalau bisa kita hindari reward dan punishment. Boleh nggak dipakai? Silahkan. Kalau menurut Bapak Ibu merasa memang itu yang terbaik, gitu, dan bisa merubah keadaan menjadi lebih baik. Tidak instan, tidak hari itu merubah, besoknya tetap gitu ya. Tapi kalau besoknya ternyata rubah lagi kebiasaannya, ya berarti itu jelek ya kalau reward dan punishment. Nah, sepengalaman saya deh. Nah, yang paling bagus itu adalah kualitas dengan cara memahamkan orang sehingga orang paham baik buruknya dari kegiatan yang dilakukan. Gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ibu-ibu? Enggak.
Iya, mana Pak? Sebelumnya terima kasih, ini sungguh kajian yang sangat menarik untuk di hari ini ya, sangat luar biasa Pak Pengawas gitu. Dan ini sebetulnya sudah konsep dari awal juga Al-Quran mengutarakan wa'mur ahlaka bisolah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Tetapi ketika konsep itu diterapkan, Allah juga mengatur untuk aturan si orang yang baru anak di bawah 10 tahun harus wadribu, pukul, bukan berarti pukul bukan, tapi bagaimana supaya anak diterapkan gitu, mau melaksanakan sholat. Artinya tetap berawal akan dari konsep perintah itu, oh nanti takut dikasih neraka atau gimana gitu, misalkan gitu ya. Artinya apa? Tetap adanya konsep punishment dan reward itu dituangkan, tetapi tentunya ini memerlukan untuk diskusi apa ini yang sebenarnya gitu. Dalam artian punishment atau reward itu bukan berarti hukuman yang menjerakan, bukan itu yang dimaksud. Punishment dan reward itu hanya untuk mungkin memotivasi. Yang kedua untuk nanti Pak Guru harus ada seperti itu, karena memang ditanamkan harus ada khauf, rasa takut juga harus ada anak itu. Kemudian roja, berharap juga ada, itu semuanya juga konsep Al-Quran diterapkan untuk adanya seperti itu. Barangkali itu. Kemudian yang kedua yang dimaksud saya istiqomah bukan berarti istiqomah dalam konsep agama aja, tetapi yang dimaksud konsep istiqomah itu harus terus selalu continue untuk melakukan pekerjaan yang sudah dicanangkan. Contoh, 7 karakter ini bukan perkara yang baru loh buat saya sih. Karena saya dari tahun 2005 ngajegang di SMPN 1 Garawangi. Di situ ada hikmah pelajaran bahwa anak di SMPN 1 Garawangi selalu menyetorkan buku agenda aktivitas kegiatan sehari-hari. Saya ambil di situ, saya terapkan sampai hari ini. Kadang-kadang berjalan. Nah sekarang saya sampai hari ini juga terus melakukan hal itu. Tapi ada yang anak Pak lupa, Pak ketinggalan dan sebagainya. Tapi saya untuk membedakannya itu, yang mengerjakan atau yang menyetorkan tugas saya kasih checklist. Ini untuk membedakan antara kalian dengan teman yang lainnya yang tidak menyetorkan. Udah aja begitu, semacam teknis dalam konsep pelaksanaan konsep punishment dan reward itu. Yang mengerjakan saya yang tidak hadir sama sekali alfa 1. Mau tidak mau kamu alfa. Tapi orangnya hadir ada di kelas, maka kamu akan mendapatkan alfa 2 dari saya. Itu kan namanya apa? Punishment, Iya, sebagai hukuman buat kalian yang berada di luar kelas itu. Barangkali itu seperti itu gambaran saya sih untuk dalam hal ini, karena anak kalau kita ketahui bersama, anak dengan ucapan saja tidak diperhatikan. Padahal saya gogorowokan sebagai kejar saya, kamu kenapa nggak ikuti kegiatan keagamaan begitu terus, supaya menumbuhkan kesadaran betul dia itu sebelum jam 8.30 kamu jangan keluar kelas gitu. Tapi masih ada aja Pak mau kencing, kamu kencing segala gitu. Ada aja. Tapi terus saya kontrol gitu. Kebiasaan kamu itu. Gitu anak itu. Kalau jam 8.30 pokoknya aturan kamu istirahat. Begitu. Itu akan aturan kita yang harus diinikan, yang harus kita istiqomah gitu. Mau ngontrol sebelah sini kalau keluar kemari memandang ke sana sini gitu. Termasuk yang ada di warung juga. Saya enggak pilih pandang bulu, warung ini mah biarkan aja, warung ini mah saya kejar sampai pojok-pojok warung gitu supaya masuk lagi jam 8.30, prinsipnya begitu. Nah ini itu perlu adanya semangat kebersamaan dan kolaborasi gitu semua. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berputar ya. Di reward and punishment. Ini aja, Bapak Ibu, silakan terapkan reward and punishment. Kalau menurut Bapak Ibu memang itu perlu, gitu. Tapi kualitas pemahaman konsep itu harus disampaikan. Untuk apa? Untuk memahamkan anak
terkait pentingnya program tersebut, membangun kesadaran anak untuk pentingnya program tersebut. Tiba-tiba kalau misalkan kesiangan bangunnya terus dihukum push up misalkan gitu ya, atau ngebersih, silakan kalau memang itu efektif membangun kesadaran kesadaran anak gitu. Kalau memang itu efektif menurut Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya bentuk lain dari reward and punishment, atau misalkan bentuknya apa ya disebutnya itu apresiasi, misalkan bentuknya apresiasi, lebih ke apresiasi. Oke, kamu hari ini kesiapan ya jam segini, oke lah 5 menit. Saya yakin Bapak yakin kamu bisa besok masuk lebih tepat waktu, karena kamu sekarang yang baru 5 menit gitu kesiapannya, misalkan apresiasinya bentuknya rewardnya apresiasi. Jadi apa ya? Bisa menjelaskan lebih dari antara itu punishment mana yang boleh. Kalau yang sampaikan Pak Ustadz itu kan punishmentnya boleh, rewardnya boleh. Kalau tadi saya dengar Bapak katakan rewardnya itu dengan memberi uang, memberi itu ya nomor itu. Punishment juga mungkin dengan denda, dengan apa. Nah di sini kalau dijelaskan ya, kaitannya punishment apa yang boleh, punishment apa yang tidak boleh, reward apa yang boleh, tidak boleh. Bukan baru menemukan. Kalau yang saya sampaikan reward dan punishment yang tidak boleh itu yang dituliskan atau disepakati bersama. Contohnya, misalkan kalau kamu bisa tidur cepat dengan 1 bulan penuh, checklist kamu dapat, kalian akan dapat penghargaan sertifikat misalkan. Nah, anak akan berlomba-lomba itu. Tapi pada saat sertifikat itu dicabut, selesai semua. Tidak ada motivasi lagi untuk kesana. Jadi yang tersirat yang dilegalkan gitu kalau sekolah itu yang biasanya menjadi perusak motivasi anak, biasanya itu. Tapi kalau misalkan reward dan punishment-nya spontan misalkan, spontan ya. Jadi artinya hari ini misalkan reward punishment-nya push up, besok mah apa misalkan gitu ya. Nah itu biasanya tidak terngiang gitu. Nah, atau tetap ada punishment tapi besok mau ya kira-kira punishment-nya ya. Gitu. Jadi reward and punishment ini lebih ke mental sih, lebih ke psikologis anak gitu, lebih ke psikologis. Ini kan pendidikan itu pasti beda-beda apa ya, konsep. Kalau bicara tadi Islam pasti beda konsep tadi. Kalau Islam kan lebih ke keyakinan ya. Keyakinan itu kalau tidak keras ya susah ya, harus gitu. Tapi kalau ke pendidikan itu beda-beda konsep. Ada yang memang keras caranya gitu, ada yang dengan cara-cara yang berbeda. Contohnya saya waktu di Australia Pak, saya duduk di kursi belakang mobil berangkat ya. Terus saya tidak pakai sabuk pengaman karena kan di belakang ya posisinya. Dia marahin saya, kenapa kamu nggak pakai sabuk pengaman? Loh kan saya di belakang. Emang kenapa? Ada polisi? Enggak. Kamu mau selamat atau tidak? Katanya gitu. Yang mulut keluar dari mulut dia, kamu mau selamat atau tidak? Gitu. Takutnya saya kecelakaan, kamu terlempar ke depan, gitu. Satu. Oh berarti paham konsepnya. Oh saya pakai gitu. Yang kedua, saya waktu itu pulang malam banget, larut malam, hampir jam 1 malam pulang. Itu lewat jalan tol. Di jalan tol itu tertulis Pak,
kecepatan 60 km per jam. Saya lihat si mobil itu ternyata tidak pernah mau melewati 60 km per jam. Padahal itu sepi sekali, tidak ada polisi, tidak ada siapapun. Gitu. Kenapa bisa seperti ini? Nah, itu kan buat saya wow banget gitu, hebat banget gitu. Pendidikannya seperti apa nih? Sampai seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan saya itulah ngebut gitulah, udah nggak ada polisi ya kan gitu. Tahan polisi. Tilang elektronik Polisi gimana gitu ya. tapi nggak apa-apa, bapak itu diperlukan juga dan Kamu sekarang makan itu. Nah, disampaikan elektronik kepada sekarang makan orang itu biasa. tapi jangan sampai membuat mereka Jangan disalahkan. jerah gitu ya. Jerah dalam arti instan hari itu. Kemudian setelah tidak ada bapak ibu gurunya, ya bebas lagi. Gitu ya. Oke. Jadi silakan. Sekarang selanjutnya bapak ibu mungkin bisa menuliskan di catatannya masing-masing untuk mengusulkan program dari 7 kebiasaan itu. Boleh 7-7-nya, boleh salah satu atau pilih yang kira-kira menurut bapak ibu akan berdampak kepada siswa. Programnya itu kira-kira akan berdampak kepada siswa. Nanti setorkan ke pihak sekolah. Nanti akan dikaji bersama-sama pihak sekolah karena ini usulan dari para guru juga. Nanti setelah dikaji baru diskusikan untuk programnya. Nanti penanggung jawabnya siapa, gitu kan? Kira-kira kendalanya apa, peluangnya apa, monitoring evaluasinya seperti apa dan gitu. Bisa ya, Bapak Ibu? Nanti silakan dikeras sebentar. Boleh. Oke, Bapak Ibu, sebetulnya selesai kita. Selesai. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Iya boleh Pak. Jadi mau main tidur cepat ada batasannya nggak kira-kira jam berapa gitu Pak? Masalahnya tidur cepat itu bagus. Karena jam dia udah pada tidur gitu. Lebih bagus. Kita mau bapak ada di warang Kita mau di PPND wae tau enggak. 21 ya? Iya. Nah, kamu tidak mengenal. Nah, jadi kalau misalkan mau tidur cepat jam 7, ya nanti pihak kesehatan aja lah yang lebih kompeten berbicara itu. Gitu biar mereka juga. Nah, orang tuduh-tuduh makanan kan sang pagi tegas lah. Kalau saya nggak begitu paham sih sebetulnya Pak, manfaat lebih jauhnya gitu ya. Saya taunya tidur cepat jam 9, udah ya gitu. Tapi untuk lebih detailnya terkait menurut kedokteran seperti apa, menurut agama seperti apa, gitu, menurut aturan desa seperti apa, aturan masyarakat seperti apa, aturan keluarganya seperti apa, itu lebih jauhnya memang lebih bagusnya disampaikan di sosialisasi nanti. Makanya tergantung pendek. Semua bapak ibu guru biar semuanya tahu pada saat ada orang tua yang komunikasi dengan bapak ibu bisa jawab gitu ya. Ada lagi bapak ibu? Ya, maka. Jadi kriteria atau instrumen seperti apa Pak yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan program ini secara kualitas ya Pak, agar kita bisa evaluasi per 9 bulan atau per semester? Nah, itu nanti yang akan didiskusikan bersama. Tapi untuk instrumennya sudah ada di dinas kalau nggak salah. Sudah ada di dinas. Bapak Ibu tinggal modifikasi aja sesuai dengan kebutuhan sekolahnya seperti apa. Nah, untuk pemantauan kualitasnya memang sulit ya, sulit karena nanti ada posisinya dari orang tua Pak. Nah, Bapak Ibu yang ingin tahu kualitas sebetulnya memang idealnya komunikasi dengan orang tua. Tapi kan nggak mungkin kalau satu-satu kan itu ya. Kalau satu-satu nanti kita di awal kita percaya saja dari orang tua karena kita sudah berikhtiar di awal memahamkan terkait program ini pada orang tua. Jadi untuk memantau kualitasnya memang agak sulit gitu. Jadi kita untuk saat ini kita main data saja dulu dengan instrumen itu. Nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa komunikasi dengan orang tua. Ya satu-satu seminggu sekali sini gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana perkembangan anaknya? Kalau itu
pantas sampai ke arah itu punishment serapat untuk makan. Di sini dapatnya ini Saya ada lagi orang ada gitu. Itu kita coba mandi ke semua ini pada mager beneran. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin. Hari ya. Amin, amin. Untuk sesuatu yang kita upayakan untuk yang terbaik wilayah pendidikan SMP 2 Karawang. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini ya Bapak Ibu semua bisa mendukung program dan mencapai target yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan yang saya sampaikan. Sama-sama. Saya Sama-sama. akhiri dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Selesai sudah pertemuan kita dengan hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan remaja hari. Lalu kita tindak lanjuti kegiatan hari ini. Kita mengkonsep untuk persiapan menghadapi sosialisasi bersama orang tua wajib di sekolah. Pada hari itu mari kita semuanya mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau tidak tutuplah lapangan. Ini kait dengan pengisian